Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya aku menolak jadi istri keempat seorang kakek berusia 70 tahun. Tapi siapa sangka, keputusan yang kuambil justru mengubah seluruh hidupku. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Nisa duduk termenung di depan jendela kamarnya, menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Sinar jingga yang hangat kontras dengan dinginnya hatinya hari itu. Seharusnya ini hari biasa, tapi pikirannya penuh kekalutan. Ayah dan ibunya baru saja meminta Nisa menikah dengan Pak Rahmat, seorang kakek kaya yang hampir berusia 70 tahun. Nisa terkejut, marah, dan bingung. Bagaimana mungkin keluarganya mengharapkan seorang gadis 25 tahun menikah dengan pria seusia kakeknya? Dia tahu keluarganya tengah kesulitan ekonomi. Ayahnya, yang dulu petani tangguh, kini sudah tua dan sakit-sakitan. Penghasilan dari sawah tak lagi cukup menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi hutang yang menumpuk. Dalam keputusasaan, keluarganya melihat Pak Rahmat sebagai penyelamat, sosok yang bisa memberi kehidupan lebih baik. Namun, harga yang harus dibayar terasa begitu mahal. Kebahagiaan Nisa. Ayah, ibu, aku tidak bisa, kata Nisa dengan suara bergetar di ruang keluarga. Aku tidak mencintainya dan tidak akan pernah bisa. Dia bahkan lebih tua dari ayah. Ayahnya menghela napas panjang, wajahnya lesu. Nak, ini bukan soal cinta. Ini soal kelangsungan hidup. Pak Rahmat orang baik, dia bisa menjamin hidup kita semua. Dia tak menuntut apa-apa, hanya ingin ditemani di sisa hidupnya. Ibu Nisa menambahkan sambil menghapus air mata, kami cuma ingin yang terbaik untukmu, sayang. Pak Rahmat bisa memberimu hidup layak. Setidaknya kamu tak akan kelaparan. Nisa merasa terperangkap dalam pilihan yang menyakitkan. Ia mencintai keluarganya dan ingin membantu mereka keluar dari kesulitan. Tapi membayangkan hidup bersama pria tua yang tak dicintainya membuat hatinya hancur. Malam itu, di tempat tidurnya, Nisa menatap langit-langit kamar yang terasa semakin sempit. Ia bertanya-tanya, apakah benar ini satu-satunya jalan? Apakah ia harus mengorbankan masa depannya demi keluarga? Keesokan harinya, dengan langkah berat, Nisa bersiap menghadapi pertemuan dengan Pak Rahmat. Meski mengenakan pakaian terbaik, hatinya jauh dari siap menerima hidup baru yang menantinya. Saat berdiri di depan cermin, ia hanya bisa bertanya dalam hati, apakah ini hidup yang aku inginkan? Hari pernikahan datang begitu cepat, seperti angin yang datang tiba-tiba. Desa tampak meriah, tapi di dalam dada Nisa hanya ada kehampaan. Senyum dan ucapan selamat dari tetangga justru membuatnya merasa semakin terasing. Bagaimana mungkin ia bisa bahagia menikah dengan pria yang lebih tua dari ayahnya? Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun cukup mewah menurut ukuran desa. Keluarga Pak Rahmat menggelar pesta untuk merayakan pernikahan keempat kakek itu. Bisik-bisik di belakang, tentang bagaimana Nisa menjual dirinya demi harta atau soal jarak usia yang jauh, membuatnya merasa kecil dan sunyi. Namun Nisa memilih diam. Ini keputusannya. Keputusan yang tak sepenuhnya ia inginkan, tapi harus dijalani demi keluarganya. Saat upacara selesai, Nisa merasa seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan di luar dirinya. Semua orang bergerak cepat, memimpin dan mengatur jalannya acara, sementara dia hanya mengikuti dengan langkah berat, menundukkan kepala, berusaha menekan sesak di dadanya. Ketika Pak Rahmat mengucapkan ijab kabul dengan tenang dan mantap, Nisa hanya bisa menatap kosong, seolah jiwanya terpisah dari tubuhnya sendiri. Ini bukanlah hidup yang pernah ia bayangkan. Malam pertamanya bersama Pak Rahmat terasa canggung dan sunyi. Nisa duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang menggerogoti pikirannya. Pak Rahmat, yang menyadari kegelisahannya, tersenyum lembut dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, Nisa. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Aku mengerti kamu masih beradaptasi. Aku hanya ingin kamu merasa nyaman." Meski perkataan itu menenangkan, rasa gelisah dalam hati Nisa tak kunjung hilang.
Ia menghargai sikap lembut Pak Rahmat, namun di saat yang sama merasa semakin jauh dari kebahagiaan. Pernikahan ini tak memiliki cinta, setidaknya dari sisinya. Nisa merasa terperangkap dalam rutinitas tanpa harapan. Hari-harinya berlalu seperti robot, menjalani tugas sebagai istri tanpa perasaan, sekadar memenuhi kewajiban. Meski Pak Rahmat sudah tua, ternyata ia pria yang sangat perhatian. Ia tak pernah memaksa Nisa melakukan sesuatu yang tidak nyaman dan selalu bersabar. Nisa tahu, Pak Rahmat adalah orang baik hati, tapi kebaikan itu tak cukup untuk menumbuhkan cinta di hatinya. Nisa hidup dalam bayang-bayang masa lalunya yang penuh kebebasan dan mimpi tentang cinta penuh gairah dan kebahagiaan. Kini, semua itu hanyalah bayangan samar yang sulit digapai. Namun seiring waktu, Nisa mulai menyadari betapa Pak Rahmat menghargainya. Pria tua itu selalu berusaha membuatnya nyaman, memberikan perhatian kecil yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Setiap pagi, Pak Rahmat menyiapkan teh untuknya, berbicara dengan lembut, menanyakan kabarnya. Meski jarak masih terasa di antara mereka, ada kehangatan yang perlahan menyusup di hati Nisa, meski ia berusaha menolak perasaan itu. Pak Rahmat juga sering bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya membangun hidup, tentang istri-istrinya yang telah tiada, dan tentang keinginannya memiliki teman hidup di sisa umurnya. Nisa mendengarkan dengan hati terbuka, mulai melihat sisi lain dari pria tua itu, seseorang yang juga pernah merasakan cinta dan kehilangan, sama seperti dirinya. Meski begitu, setiap malam Nisa masih merasa kesepian. Ia belum sepenuhnya menerima kenyataan hidup barunya bersama Pak Rahmat. Ada jarak yang menganga di antara mereka. Nisa tahu pernikahan ini adalah kewajiban, tapi hatinya masih mencari makna cinta yang sebenarnya. Waktu berjalan lambat, namun tanpa disadari, hari-hari bersama Pak Rahmat mulai terasa lebih ringan. Meskipun cinta belum tumbuh, rasa hormat dan perhatian mulai merayap masuk. Nisa tak yakin apakah bisa mencintai Pak Rahmat, tapi ia mulai menerima bahwa pria tua itu menyayanginya dengan tulus. Suatu pagi, saat Nisa sedang menyapu halaman, Pak Rahmat keluar membawa secangkir teh hangat. "Untukmu," katanya sambil tersenyum lembut. Biasanya Nisa menghindari interaksi seperti ini, tapi kali ini ia menerima teh itu dengan perasaan terharu. Hal sederhana itu mulai mengisi kekosongan di hatinya. Nisa mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Setiap malam, Pak Rahmat memastikan pintu terkunci rapat dan lampu kamar menyala agar ia tak merasa takut. Saat makan bersama, Pak Rahmat kerap bertanya masakan favorit Nisa dan memintanya memasak apa yang ia inginkan. Kelembutan dalam setiap tindakannya mulai menyentuh hati Nisa, membuka celah kecil di balik tembok perasaannya yang selama ini tertutup. Tanpa disadari, suatu malam setelah makan malam sederhana mereka, Pak Rahmat duduk di teras rumah menatap langit yang bertabur bintang. Nisa menghampirinya, duduk di sampingnya dalam diam. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang menenangkan. Udara malam begitu tenang, seperti memberi ruang bagi hati yang selama ini penuh kegelisahan. Perlahan, Pak Rahmat mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang istri-istrinya yang telah tiada, tentang anak-anaknya yang kini hidup jauh darinya. Ia bercerita tanpa getir, hanya seperti lelaki tua yang berdamai dengan perjalanan waktu. "Hidup memang tak selalu seperti yang kita inginkan," ujarnya pelan. "Tapi kadang, kita justru diberi sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang kita harapkan. Seperti kamu." Nisa terdiam. Hatinya mulai melembut. Kata-kata itu terasa tulus, tanpa tuntutan, tanpa beban. Ia mulai menyadari bahwa Pak Rahmat tak pernah memintanya untuk membalas apapun, ia hanya ingin ditemani dan dihargai. Hari demi hari, Nisa mulai melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda. Suatu sore, ia memutuskan untuk memasak makanan kesukaan Pak Rahmat. Sebuah niat kecil yang datang dari hatinya. Saat menyajikan makanan di meja, Pak Rahmat tersenyum lebar. "Ini enak sekali. Terima kasih, Nisa," katanya hangat. Untuk pertama kalinya, Nisa merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tatapan mata Pak Rahmat tidak hanya penuh rasa syukur, tapi juga cinta yang tulus. Sejak saat itu,
Interaksi mereka perlahan berubah. Tidak lagi kaku dan penuh kewajiban, tapi mulai diwarnai rasa saling peduli. Setiap malam setelah Pak Rahmat selesai bercerita, giliran Nisa yang mulai membuka diri. Ia berbagi tentang masa lalunya, mimpi-mimpinya yang tertunda, dan perasaannya yang sempat terjebak dalam pernikahan ini. Tapi di tengah semua itu, ia mulai menyadari sesuatu. Tanpa sadar, hatinya telah berubah. Pak Rahmat selalu mendengarkan tanpa menyela. Ia memberi ruang. Ia tidak menghakimi. Dan itu membuat Nisa merasa lebih nyaman, lebih tenang, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Hatinya yang dulu beku perlahan mencair. Ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia tolak, kehangatan. Puncaknya terjadi saat suatu malam Nisa terbangun karena mimpi buruk. Pak Rahmat berada di samping tempat tidurnya, duduk dengan sabar, menenangkannya dengan suara lembut, "Aku di sini, Nisa. Jangan takut." Dalam pelukan malam itu, Nisa merasakan ketenangan yang dalam. Bukan hanya dari sentuhan, tapi dari kehadiran yang terasa nyata dan tulus. Ia tahu, pria tua itu kini bukan hanya bagian dari kehidupannya karena pernikahan, tapi karena cinta yang perlahan berakar. Meski belum berani mengakui sepenuhnya, ia tahu ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Setiap kebersamaan terasa lebih ringan. Nisa tidak lagi merasa terjebak. Ia mulai peduli, bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan untuk membalas setiap kebaikan dan kelembutan yang diterima. Cinta, ternyata, tak selalu datang dalam wujud yang menggebu-gebu. Terkadang ia tumbuh perlahan, dari kenyamanan, dari pengertian, dari kesabaran yang tak banyak bicara. Hingga suatu pagi, sinar mentari menembus tirai jendela kamar. Nisa bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan untuk Pak Rahmat, sesuatu yang sederhana, tapi penuh perhatian. Saat Pak Rahmat duduk di meja makan, matanya menatap Nisa dengan haru. "Kamu tidak perlu melakukan ini setiap hari, Nisa," ucapnya lembut. Nisa tersenyum, kali ini bukan senyum yang terpaksa. "Aku melakukannya karena aku ingin. Aku ingin membuatmu bahagia." Untuk pertama kalinya, Nisa merasakan keinginan tulus untuk merawat Pak Rahmat. Bukan karena keharusan, tapi karena cinta yang tumbuh diam-diam di hatinya. Hari-hari mereka tak lagi sunyi. Mereka mulai saling membuka diri, tidak hanya dalam obrolan, tapi juga dalam perasaan. Setiap malam di teras rumah, saat mereka duduk berdampingan menikmati udara malam, Nisa menyadari bahwa ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Hidup bersama Pak Rahmat ternyata membawa ketenangan yang tak pernah ia duga. Suatu malam yang dingin, Pak Rahmat menggenggam tangannya dan berkata, "Nisa, aku tahu aku tak akan selalu ada di sini. Usia dan kesehatanku tidak seperti dulu. Tapi aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi nanti, aku hanya ingin kamu bahagia. Jika suatu saat aku pergi, aku ingin kamu melanjutkan hidupmu dengan senyum." Nisa menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa pria tua itu. Bukan lagi sekadar suami, tapi juga pelindung, teman, dan seseorang yang kini ia cintai. "Aku tak mau membicarakan itu sekarang, Pak. Kau masih di sini, dan itu yang terpenting," jawabnya sambil menggenggam tangan Pak Rahmat erat-erat. Malam itu, dalam keheningan yang dipeluk bintang, Nisa tahu, cinta sejati memang tak selalu datang seperti yang kita impikan, tapi ia datang dengan cara yang paling dibutuhkan hati. Setelah percakapan mendalam itu, Nisa mulai menyadari betapa berharganya waktu yang mereka miliki bersama. Ia mulai menghargai setiap detik, setiap momen kecil yang mereka lalui. Cinta, baginya, bukan lagi tentang gambaran ideal yang dulu ia bayangkan, melainkan hadir dalam kehadiran dan pengorbanan sederhana yang dilakukan setiap hari. Ketika hubungan mereka semakin erat, Nisa pun perlahan membuka hatinya untuk keintiman yang dulu terasa canggung dan menakutkan. Kini, setiap sentuhan adalah kelembutan, setiap pelukan penuh kasih sayang. Pak Rahmat, meski usianya sudah lanjut, tetap memperlakukannya dengan hormat dan hangat. Tak ada paksaan, hanya cinta yang mendalam. Nisa, yang dulu merasa tidak nyaman, kini menemukan kebahagiaan dalam kehadiran Pak Rahmat.
Ia terkejut dengan energi yang masih dimiliki sang suami. Setiap malam bersama Pak Rahmat memberinya kenyamanan yang luar biasa. Meski usianya senja, Pak Rahmat menunjukkan kekuatan yang tak pernah ia duga. Memadukan kelembutan dengan perhatian yang membuat malam mereka hangat dan penuh keintiman. Perkasaan yang dulu ia anggap mustahil kini, malah membuat Nisa ketagihan akan kehangatan dan kenyamanan yang ditawarkan. Ia mulai merindukan kebersamaan mereka, bukan hanya secara emosional, tapi juga dalam sentuhan yang penuh arti. Pelukan Pak Rahmat yang kuat dan lembut selalu membuatnya merasa aman dan dicintai. Jarak usia yang jauh tak lagi menjadi penghalang. Nisa merasakan betapa ia sangat membutuhkan kehadiran Pak Rahmat. Bukan sekadar sebagai suami, tapi sebagai sumber kehangatan yang menenangkan setiap malam. Keintiman mereka membawa mereka lebih dekat, mengikat hati dan jiwa dengan cara yang tak pernah Nisa bayangkan sebelumnya. Setiap malam, keinginan Nisa untuk berada dalam pelukan Pak Rahmat semakin kuat. Ia menikmati setiap momen bersama dengan cinta yang tumbuh semakin dalam. Malam-malam itu menjadi waktu yang selalu ia nantikan, saat mereka berbagi keintiman fisik dan emosional secara penuh pengertian. Pak Rahmat selalu sabar, lembut, dan penuh pengertian. Hubungan mereka bukanlah soal nafsu, melainkan tentang saling menghormati dan cinta yang berkembang perlahan. Nisa menikmati setiap saat bersama sang suami, merasakan kebahagiaan yang tulus dari kedekatan mereka. Pak Rahmat pun sering memuji kecantikan Nisa, bukan hanya dari wajahnya, tetapi dari hati yang kini terbuka menerima cinta. "Kamu adalah anugerah terindah di akhir hidupku," katanya suatu malam sambil memeluk Nisa dengan hangat. Kata-kata itu membuat hati Nisa bergetar dan semakin yakin akan perasaannya. Setiap kali Nisa menatap wajah Pak Rahmat yang mulai menua, ia merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Ia tahu waktu mereka bersama tak lama, namun justru itu yang membuatnya menghargai setiap detik yang ada. Cinta yang dirasakannya kini berbeda, lebih dewasa, tulus, dan penuh pengertian. Kini hidup Nisa terasa lengkap. Di sisi Pak Rahmat, ia merasa tenang, aman, dan dicintai. Ia membalas cinta itu dengan sepenuh hati. Hubungan mereka telah melampaui batas usia dan situasi. Selama cinta masih ada, Nisa siap menghadapi apapun bersama Pak Rahmat. Puncak kebahagiaan itu tercapai di malam-malam penuh kehangatan yang tak pernah ia duga. Nisa tak lagi menahan perasaannya, ia menemukan kenyamanan dalam pelukan sang suami. Pak Rahmat, meski sudah lanjut usia, tetap memberikan cinta dengan kekuatan luar biasa. Seringkali Nisa terkejut dengan kekuatan Pak Rahmat yang seolah menantang usia. Keintiman mereka, yang dulu terasa canggung, kini menjadi harta paling berharga dalam hidupnya. Setiap sentuhan dan pelukan membuat Nisa merasa dicintai dan diinginkan. Tak pernah terbayang olehnya, pria seumuran Pak Rahmat mampu memberi kehangatan sedalam itu, seolah usia dan fisik bukan penghalang untuk saling memiliki. Setiap malam, Nisa ingin semakin dekat, menikmati kehangatan yang ia dambakan. Namun di balik kebahagiaan itu, Nisa tak bisa menepis kenyataan bahwa waktu terus berjalan. Pak Rahmat semakin sering merasa lelah. Meski begitu, ia tak pernah mengeluh dan terus mencurahkan cintanya dengan tulus. Tanpa disadari, tanda-tanda keletihan Pak Rahmat mulai tampak jelas. Suatu sore, saat mereka duduk di teras menikmati semilir angin, Pak Rahmat batuk pelan, terdengar berat. Nisa yang tengah mengiris buah segera mendekat, penuh perhatian. "Pak, apa Bapak baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut, raut cemas tergambar di wajahnya. Pak Rahmat tersenyum menenangkan, "Aku baik-baik saja, Nisa. Hanya sedikit lelah." Namun dalam hati Nisa, rasa takut mulai menyelinap, ketakutan akan kehilangan. Meski Pak Rahmat selalu tampak kuat, waktu tak bisa dibohongi. Usia terus berjalan, dan fisiknya semakin melemah. Setiap kali mereka berbaring bersama, Nisa semakin erat memeluk suaminya, seakan tak ingin melepaskan. Ada perasaan yang sulit ia ungkapkan, kebahagiaan ini mungkin tak akan bertahan lama. Namun, ia memilih untuk hidup di saat ini, menikmati setiap detik bersama Pak Rahmat. Suatu malam, setelah melewati momen penuh kehangatan, Nisa terbangun mendengar Pak Rahmat terengah-engah.
Dengan cepat ia menyalakan lampu kamar, melihat suaminya kesulitan bernafas. Tanpa pikir panjang, Nisa meraih ponselnya dan menghubungi dokter. Sambil menggenggam tangan Pak Rahmat, Nisa berusaha menenangkan meski hatinya dipenuhi ketakutan. "Tahan sedikit ya, Pak." Dokter segera datang. Pak Rahmat yang lemah tetap tersenyum. "Jangan khawatir, Nisa. Aku sudah cukup bahagia. Terima kasih atas segalanya." Kata-kata itu menghancurkan hati Nisa. Ia belum siap mendengar suaminya bicara seolah sudah siap pergi. Tangis pun pecah, ia menggenggam erat tangan Pak Rahmat, berharap memberi kekuatan. Dokter tiba dan berusaha menstabilkan kondisi Pak Rahmat. Tapi dalam beberapa hari, kesehatannya kian menurun. Nisa tak pernah meninggalkan sisi suaminya, memastikan kenyamanan meski jarang ada kata yang terucap. Dalam keheningan itu, cinta mereka terasa lebih kuat. Pada pagi yang cerah, saat Nisa mengusap kening Pak Rahmat yang lemah, mata lelaki tua itu terbuka. Dengan tatapan lembut dan suara hampir hilang, ia berkata, "Nisa, aku mencintaimu. Terima kasih sudah memberiku kebahagiaan di akhir hidupku." Air mata Nisa mengalir deras. "Aku juga mencintaimu, Pak. Jangan tinggalkan aku," bisiknya terseduh. Namun, waktu itu memang telah tiba. Beberapa menit kemudian, Pak Rahmat menutup matanya untuk terakhir kalinya. Nisa masih menggenggam tangan suaminya, berharap ada keajaiban. Tapi detak jantung Pak Rahmat telah berhenti. Dunia Nisa runtuh seketika. Pria yang dulu ia tolak dan benci, kini menjadi yang paling dicintainya. Tangisnya pecah di kamar itu, tangan masih erat menggenggam tangan Pak Rahmat yang dingin. Kepergian Pak Rahmat meninggalkan kekosongan mendalam di hati Nisa. Ia tak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa suaminya. Setelah pemakaman, rumah terasa sunyi. Tak ada lagi suara lembut Pak Rahmat yang memanggil, tak ada tawa hangat menemani hari-harinya. Malam-malam Nisa sering terbangun, merindukan pelukan dan kehangatan suaminya. Hidup yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi sunyi yang menyakitkan. Meski berusaha tegar, luka kehilangan terlalu dalam. Namun, di balik kesedihan itu, Nisa merasa bersyukur. Ia bersyukur pernah merasakan cinta sejati, walau singkat. Pak Rahmat mungkin telah pergi, tapi cintanya tetap hidup dalam hati Nisa. Cinta yang lahir dari keterpaksaan, kini menjadi kenangan paling berharga sepanjang hidupnya. Hari-hari setelah kepergian Pak Rahmat bagai mimpi buruk yang tak berujung bagi Nisa. Ia sering terbangun di tengah malam, merasakan kekosongan di sisi tempat tidurnya, berharap bahwa semuanya hanyalah ilusi, bahwa suaminya akan kembali memeluknya erat seperti dulu. Namun kenyataan menghantamnya tanpa ampun setiap pagi, mengingatkan bahwa Pak Rahmat telah pergi untuk selamanya. Dulu, rumah itu penuh dengan kehangatan, cinta, dan kebersamaan. Kini, sunyi menyelimuti setiap sudutnya. Kursi di teras, tempat mereka biasa duduk berdua menikmati angin sore, terasa kosong dan sunyi. Kamar tidur berubah dingin tanpa kehadiran suaminya, dan dapur yang dulu menjadi saksi bisu cinta Nisa ketika menyiapkan makanan untuk Pak Rahmat kini, hanya menyisakan kenangan yang menyakitkan. Nisa terjebak dalam ingatan, bertanya-tanya bagaimana ia harus melanjutkan hidup tanpa sosok yang dulu ia tolak namun kini menjadi teman, pelindung, dan cinta sejatinya. Meskipun hubungan mereka bermula dengan keraguan dan kebencian, cinta yang tumbuh di antara mereka telah menjadi fondasi kebahagiaan yang tak tergantikan. Walau hatinya remuk, Nisa tahu bahwa ia harus melangkah maju. Pesan Pak Rahmat yang pernah ia dengar berulang kali di benaknya, "Jika aku pergi, aku ingin kau bahagia dan melanjutkan hidupmu," menjadi harapan yang menguatkan langkahnya. Dengan berat hati, Nisa mencoba mengumpulkan serpihan hidupnya yang hancur. Ia mulai membuka diri pada dunia luar, berkunjung ke tetangga, berbincang ringan, berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa kehilangan. Namun di balik senyum yang ia paksakan, kehampaan itu masih menggantung dalam hatinya. Waktu terus berjalan, dan perlahan Nisa menemukan kekuatan baru. Ia fokus pada pekerjaan dan rutinitas sehari-hari sebagai pelarian dari duka yang masih mengendap. Meski kadang malam-malam sunyi membawa kembali bayang-bayang kenangan bersama Pak Rahmat,
Kenangan itu juga menjadi sumber kekuatan baginya. Nisa mulai memahami bahwa cinta sejati tidak berakhir dengan kematian. Cinta itu tetap hidup di dalam hati, mengalir dalam setiap detik yang ia jalani. Cara terbaik menghormati Pak Rahmat adalah dengan menjalani hidup penuh syukur, memelihara cinta yang pernah mereka bagi. Sebulan setelah kepergian suaminya, Nisa menemukan buku harian Pak Rahmat di laci meja kerja. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman demi halaman, membaca ungkapan cinta dan rasa syukur suaminya atas kebersamaan mereka. Setiap kata terasa seperti suara lembut Pak Rahmat yang masih menemaninya. Di sebuah halaman terakhir, tertulis pesan Pak Rahmat yang ia tulis sebulan sebelum meninggal. Nisa, aku tahu waktu kita tidak lama. Namun mencintaimu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Jika aku pergi, jangan bersedih terlalu lama. Lanjutkan hidupmu. Temukan kebahagiaanmu. Aku akan selalu bersamamu, meski hanya dalam kenangan. Pesan itu merobek kesedihan Nisa, tapi juga memberinya kekuatan yang tak terduga. Seolah-olah Pak Rahmat masih ada di sana, mendampinginya walau secara fisik telah tiada. Buku harian itu kini menjadi harta paling berharga, sumber kehangatan dan cinta yang selalu ia buka kala rindu menyapa. Pada akhirnya, Nisa mulai menyadari bahwa hidup harus terus berjalan, meski Pak Rahmat telah tiada. Cinta mereka tak akan pernah hilang, menjadi bagian abadi dalam dirinya yang selalu hidup dan dikenang. Meski suaminya sudah pergi, Nisa tahu saatnya membuka lembaran baru dalam hidupnya, melangkah maju seperti yang diinginkan Pak Rahmat. Jalan yang ia tempuh dipenuhi rasa kehilangan dan duka, namun dalam kesunyian itu, Nisa menemukan kekuatan yang baru. Ia memilih menjalani hidup dengan makna, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai penghormatan pada cinta yang pernah mereka bagi. Meski Pak Rahmat telah tiada, cintanya tetap menyertai setiap langkah Nisa, menjadi cahaya yang menuntun dan menguatkan. Kini, setiap malam Nisa tidur dengan lebih tenang. Walau terkadang terbangun, merindukan pelukan hangat suaminya, ia tahu cinta sejati mereka hidup abadi dalam hatinya. Dan itu sudah cukup untuk memberinya kedamaian yang mendalam. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Rahmat, Nisa menemukan ketenangan baru. Meski rasa kehilangan masih ada, ia mulai menerima kenyataan dan memandang masa depan dengan penuh syukur. Setiap pagi ia bangun dengan mengenang kebahagiaan yang pernah ada, dan meluangkan waktu untuk merenung, mencari arti setiap pengalaman hidup. Suatu hari, di bawah pohon besar di taman yang dulu menjadi saksi kisah cinta mereka, Nisa tersenyum sendiri. Ia merasakan bahwa cinta yang pernah mereka rajut bukanlah sesuatu yang hilang, melainkan kekuatan yang selalu menyertai langkahnya. Cinta sejati tak pernah benar-benar berakhir, meski orang yang dicintai telah pergi. Pesan moral dari kisah ini adalah, cinta sejati melampaui batas waktu dan kematian. Hidup memang penuh dengan kehilangan, namun cinta, kenangan, dan kekuatan untuk terus melangkah adalah warisan paling berharga yang kita bawa. Setiap kali Nisa kembali ke taman itu, dengan angin lembut menyapu wajahnya, ia merasakan kehadiran Pak Rahmat di sekelilingnya. Air mata mengalir dalam senyum yang tulus, menyadari bahwa cinta mereka tetap hidup di dalam hatinya. Cinta sejati tidak hilang oleh kematian, melainkan menjadi bagian dari diri yang baru. Dalam setiap kehilangan, kita menemukan kekuatan untuk mengingat dan menghargai cinta yang pernah ada. Hidup terus berjalan, dan cinta tulus selalu memberi kita kekuatan untuk melanjutkan dan menemukan harapan baru. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.